Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan share firman Tuhan yang saya beri judul roti. Ya. Ini adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus tentang akulah. Gitu. Jadi di kitab Injil Yohanes itu Yesus 7 kali berkata akulah, akulah, akulah. Gitu ya. 7 I am atau 7 ego emi. Nah, apa saja itu kita akan lihat dulu ketujuh-tujuhnya. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur. Ada 7 perkataan Yesus tentang ego emi. Apa arti ego emi? Ya, sekilas saja saya berikan pengertian. Ego itu saya, aku itu ego. Emi itu aku adalah. Jadi kalau diterjemahkan secara kasar gitu, ego emi itu aku adalah. Dengan kata lain hanya aku. Jadi ketika Yesus berkata ego emi gitu ya. Ego emi ho artos gitu. Artos itu roti. Jadi Yesus berkata hanya aku itu roti, tidak ada yang lain. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan bahas 1 dari ke-7 itu. Ya, nanti ibadah yang siang saya akan bahas yang kedua adalah tentang akulah terang dunia. Ya, yang pagi hari ini saya akan bahas tentang akulah roti hidup. Mari kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara mengapa Yesus pakai istilah roti segala? Kenapa Yesus kok pakai istilah yang merupakan dunia makanan gitu ya, atau minuman? Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat di dalam kemah suci yang dibangun oleh Musa, ya oleh perintah Tuhan, Musa membangun kemah suci, lalu di ruang kudus itu ada yang namanya roti pertunjukan. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Itu ada 6 roti ditumpuk, lalu 6 roti ditumpuk, totalnya 12. Nah, roti itu melambangkan firman Tuhan. Saya mau sedikit share tentang latar belakang Yohanes yang baru kita baca. Yohanes pasal 6, itu ketika bangsa Israel itu di zaman itu mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Lalu saudara semua tahu ceritanya bahwa Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Lalu lebih 12 bakul. Kemudian dari situ lalu kemudian Yesus menyendiri, menyeberang gitu ya. Tapi orang-orang ini karena rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan banyak dari mereka takjub oleh karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka tetap berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ikut gitu. Lalu kemudian di dalam perjalanan itu terjadi sebuah pembicaraan yang kemudian menurut Tuhan arahnya mulai melenceng. Kenapa? Karena mereka mulai membahas tentang rotinya. Mereka mulai membahas tentang makanannya. Gitu. Nah, mereka mulai bicara bahwa dulu bukankah Musa memberi kita makan roti mana? Gitu. Oleh sebab itu Yesus langsung ngomong bahwa kalau Musa memberi makan roti, itu Bapakku yang di sorga memberi makan. Lalu ngomonglah Yesus, akulah roti hidup itu. 5.000 orang telah makan roti, tapi engkau akan menjadi lapar lagi. Tapi kalau engkau datang kepada roti hidup ini, engkau tidak akan lapar lagi. Nah, kira-kira gitu dalam bahasa sehari-hari. Nah, di sini Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang, ada 2 kata kunci di sini. Barang siapa datang, itu adalah kata kunci yang pertama. Ia tidak akan lapar lagi. Yang kedua, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, hal makan dan minum itu merupakan kebutuhan pokok kita. Betul ya? Itu adalah kebutuhan primer. Itu, makanan. Manusia butuh makan untuk keberlangsungan hidup. Kita lihat saja ketika bayi masih di dalam kandungan, itu juga butuh asupan nutrisi, butuh makanan. Ya. Karena kalau sampai tali penghubung makanan itu mengalami masalah, bayi ini tidak mendapat asupan makanan, nutrisi, maka bayi ini bisa bahaya, saudara. Ya. Lalu kalau ada sebagian dari kita mungkin kalau sakit,
lalu kita tidak bisa lagi makan, badan kita menjadi lemas. Nah, terpaksa dokter akan memberikan infus kepada kita. Tujuannya apa? Supaya tetap ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita untuk menunjang supaya kehidupan tetap bisa berjalan dan berlangsung. Lalu kemudian makanan itu menjadi sebuah naluri dasar kita. Ya, anak kecil tidak perlu diajar untuk makan. Itu kalau lapar mereka langsung minta makan, cari makan. Sehingga setiap keluarga, setiap orang itu menjadi hal yang sudah keseharian biasa, setiap hari mereka makan. Mau makan sendiri, mau makan bersama dengan keluarga, mereka tetap makan. Bahkan dari makan yang menjadi sebuah aktivitas normal sehari-hari, ya kecuali mereka puasa, Bapak Ibu Saudara ya, kalau puasa nggak makan. Nah, dari aktivitas yang biasa ini kemudian menjadi sebuah hal yang hobi gitu. Makan bagi beberapa orang menjadi sebuah rekreasi, bahkan pelampiasan oleh karena stres, gitu ya. Cari makan, wah itu banyak makanan di meja makannya. Sudah beranjak dari kebutuhan yang utama, yang primer menjadi sebuah hobi, kesenangan, rekreasi. Bahkan kalau mau pergi kemana liburan, carinya apa? Kuliner, betul ya, makanan, minuman. Nah, makanan dan minuman akan menyokong keberlangsungan hidup. Sebenarnya sama juga halnya dengan kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki hasrat atau nafsu mengenai hal-hal yang rohani. Seperti seorang yang lapar dan haus akan makanan dan minuman. Kemudian bukan hanya sekedar lapar dan haus akan firman Tuhan dan hadirat Tuhan yang merupakan menjadi kebutuhan dasar utama. Tapi kemudian setelah kita menjalaninya, setelah kita menghidupinya setiap hari, kebutuhan kita akan firman Tuhan, kebutuhan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji, menyembah Dia. Bukan saja menjadi sebuah kebutuhan lagi yang mendasar, tapi sudah menjadi beranjak menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Bahwa kita akan menjadi orang-orang yang sangat suka menanti-nantikan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat menanti-nantikan di mana saat-saat kita masuk di dalam hadirat-Nya, kita mengangkat tangan, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, memang ketika orang pertama kali bertobat, lalu dia harus cari firman, cari hadirat Tuhan itu sebagai sebuah kebutuhan dasar primer utama kita. Tapi hari ini sesuai dengan subtema kita pada bulan Februari, kita akan memperbarui, memperkuat pondasi-pondasi dasar iman kekristenan kita. Amin. Sehingga kebutuhan kita akan firman Tuhan dan hadirat Tuhan sudah tidak lagi menjadi sebuah yang begini, Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi begini. Sudah sate belum? Saat teduh maksudnya, bukan makan sate, Saudara ya. Sudah sate belum? Sudah baca Alkitab belum? Sudah berdoa belum? Nah, ayo pagi hari ini saya ingin mendorong, menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari kita beranjak satu langkah, menjadikan firman Tuhan, hadirat Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu menjadi sebuah kesukaan kita. Amin. Menjadi sebuah gaya hidup kita. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara kan kalau kita ini sekarang kita dalam masa pandemi, ya. Anggap aja kalau kita nggak dalam masa pandemi, semuanya normal, kan kita itu kan punya kebiasaan rutin tahunan ya, yang adalah apa? Periksa kalender kita, betul ya? Wah, hari liburnya di mana gitu? Kita sudah punya rencana. Gitu. Oh, aku mau ke Bali, aku mau ke Jogja, aku mau kemana? Dan nomor satu yang kita cari adalah kuliner, gitu saudara. Itu menjadi sebuah yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita nanti-nantikan gitu. Nah, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah beranjak levelnya mengenai kebutuhan firman dan hadiratnya dan pujian dan penyembahan ini menjadi sebuah yang kita sudah nanti-nantikan. Yang sudah kita rindukan di hati kita. Supaya kita berjalan itu satu langkah semakin naik di hadapan Tuhan. Satu langkah lagi semakin naik. Ya, tidak terus berputar-putar dan bergumul di area yang sama. Aduh bolong, gak berdoa, aduh bolong, gak baca firman Tuhan. Saya gak ngomong bahwa setiap orang itu gak punya kelemahan, enggak saudara. Tapi mari kita setiap masing-masing pribadi dari kita mengatasi semua kelemahan kita masing-masing. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Amin. Saya akan masuk saja pada poin saya yang pertama. Yang saya beri judul poin adalah lapar. Kata Yesus, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Tuhan telah menunjukkan caranya. Gimana caranya?
datang kepadaku, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kata datang itu di dalam bahasa asli itu artinya mengikut. Ya, mengikut. Jadi bukan datang secara fisik kita datang gitu ya, tapi mengikut. Maksudnya itu mengikut Tuhan. Dan dengan kata mengikut itu berarti bukan saja sekedar ikut, tetapi mengikuti sampai menjadi pengikut. Katakan, saya mengikut Kristus. Kurang semangat. Sekali lagi, saya mengikut Kristus. Kemudian gini, saya pengikut Kristus. Nah, ada sedikit perbedaan saudara. Kalau saya mengikut, saya hanya mengikut saja. Tapi kalau saya pengikut Kristus, saya tahu jelas apa yang Yesus lakukan, saya tahu jelas apa yang ada di pikirannya, saya tahu jelas apa yang ada di hatinya, apa yang menjadi kerinduannya, saya tahu karena saya pengikut Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari jadikan kita murid-murid Kristus yang beneran murid tulen, bukan murid yang ikut-ikutan. Di dalam sebuah kelas sekolah, ya semua namanya murid karena masuk sekolah, statusnya murid. Tapi tidak semua murid itu beneran murid. Banyak yang mereka mau tidak mau jadi murid karena memang masuk ke ruang kelas. Tapi mereka cuma ogah-ogahan. Pokoknya mereka datang, duduk, ikuti pelajaran, selesai. Mereka bukanlah murid yang sesungguhnya. Tapi Anda dan saya dipanggil bukan hanya mengikut. Tapi Anda dan saya menjadi pengikut, yang artinya Anda dan saya adalah murid-murid Kristus. Amin. Kalau saudara ingat, kita semua ini dipanggil dengan sebutan orang-orang Kristen, betul ya? Sebenarnya sebutan kata-kata Kristen itu merupakan kata-kata cemoohan, ya. Kata-kata apa ya? Label yang kurang baik waktu zaman itu. Kan Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia, saudara. Kristen dari bahasa Latin itu artinya serdadu atau pengikut Kristus. Jadi kalau ada gerombolan-gerombolan orang yang sedang mengikuti Yesus, Yesus mau kemana diikuti, murid-murid Yesus di mana diikuti, itu mereka menyebut bahwa ini Kristen. Wah Kristen ini, Kristen gitu. Mereka memberikan makna bahwa ini loh serdadu Kristus. Kenapa kok serdadu? Karena konsep berpikir pada zaman itu adalah mereka berpikir tentang kerajaan gitu. Yesus ngomong, akulah raja yang memerintah itu. Gitu. Jadi mereka berpikir, oh inilah. Makanya waktu Yesus disalib, dituliskan di papan di atasnya itu, raja orang Yahudi. Konsep mereka raja. Maka orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang menjadi pengikut dari Yesus disebut serdadu atau pengikut-pengikut Kristus. Nah kalau gitu hari ini kita mengucap syukur oleh karena sebutan itu. Sekarang hari ini bukan menjadi sebuah aib atau cemoohan, tapi menjadi sebuah kebanggaan karena aku disebut sebagai Kristen, artinya aku pengikut Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam perjalanan kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita mengikuti Dia, itu ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pasti, bukan Dia yang kita ikuti untuk menyesuaikan kita. Ya, kalau misalkan katakan ada seseorang berjalan di depan saya, lalu saya mengikuti dia, sampai saya jadi pengikutnya, ngefans banget gitu ya. Kalau dia berjalan, saya kan berjalan, di belakangnya dia ngikuti. Itu bukan dia yang menyesuaikan saya. Misal ini, kalau dia berjalan di depan saya, lalu dia lihat, ini jalannya kayaknya dia kurang suka, aku belok sini aja, supaya dia lebih suka mengikut aku. Enggak saudara, Kristus tidak begitu. Kalau kita ikut beberapa orang yang di dunia ini, manusia, mungkin bisa begitu. Tapi menjadi pengikut Kristus, itu kita yang menyesuaikan. Bahkan bila perlu kita yang menggeser gaya atau cara hidup kita dengan cara atau gaya hidup Kristus. Karena kita yang mengikuti, maka kita yang harus menyesuaikan. Bahkan kita harus menggeser kalau memang itu perlu. Gaya-gaya hidup kita, cara-cara hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus jalani. Karena kita mengikut Kristus. Saya berikan contoh. Sekitar 10-15 tahun yang lalu itu mobil otomatis itu agak-agak jarang dan langka kalau di Surabaya. Ya 15 tahun lalu lah. Mungkin kalau di Jakarta sudah banyak karena Jakarta kota macet. Bahkan cenderung mobil otomatis kalau dijual second bekas harganya lebih hancur
dari harga mobil manual. Betul ya? Tapi hari ini kan beda, semuanya kebalik, orang cari yang otomatis. Nah, saudara, ketika kita yang dulunya biasa setir mobil manual, lalu kita pegang mobil yang otomatis, ada banyak hal yang berubah. Pedal yang kaki kiri sudah gak ada, saudara. Betul ya? Itu kita yang menyesuaikan kan? Kan bukan berarti gini, loh aku mau pakai mobil otomatis tapi aku tetap mau ada pedalnya yang di kiri. Ya gak bisa, saudara. Saudara harus menyesuaikan. Apalagi zaman sekarang, mobil lebih canggih lagi. Gak sekarang, 5 tahun terakhir lah. Sudah tidak perlu lagi kunci untuk menyalakan mesinnya. Hanya pegang remote. Yang penting kita taruh saku atau taruh di mana lah. Kita bisa tekan tombol start, mesinnya nyala. Ya. Kalau saudara masih pakai gaya yang lama, enggak mau, aku mau pakai kunci yang dimasukin seperti ini. Ya enggak bisa, saudara, mobilnya sudah berubah. Gitu. Kalau kita masuk ke sesuatu yang kita harus ikuti, saudara perlu ikuti. Kalau saudara tidak ikuti, saudara nggak bisa mendapat seluruh dari fasilitas, dari fitur-fitur yang disediakan. Kalau kita mengikut Yesus, kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak mau geser cara hidup kita yang salah, kita tidak mau ganti gaya hidup yang salah. Lalu saudara begini, kan janjimu aku menjadi kepala Tuhan, bukan ekor. Kan janjimu, rancanganmu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kok begini? Nah, saudara nggak mau ngikuti cara Kristus, tapi saudara main klaim. Paham maksud saya? Mobil matic katanya enak nyetirnya, kakinya nggak pegel kalau macet. Nah, tapi saudara tetap mau pakai pedal yang kiri, ya pegel saudara. Saudara nggak bisa nikmati fiturnya. Kalau kita nggak beneran jadi murid Kristus sejati, saudara main klaim janji firman Tuhan, jangan harap saudara bisa nikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan. Bukan berarti Tuhan itu jahat kepada saudara dan saya, bukan. Tapi kita yang harus geser. Kita yang harus mau gak mau ganti cara hidup kita. Amin. Saya masih ingat di tahun-tahun sekitar 10-15 tahun yang lalu, semarak mobil otomatis itu banyak orang pasang stiker, saudara ya. Orang pasang stikernya tulisannya gini. Kan banyak mobil matic nih. Nah, mobil yang manual kan gak mau kalah, saudara. Mereka pasang stiker. 3 pedals. Nah, kalau manual kan pedalnya 3, saudara. 3 pedals. Real man. Wah, gitu. Karena yang manual gak mau kalah dengan yang otomatis. Nah, tapi yang otomatis juga gak mau kalah, saudara. Keluarin stiker juga. 2 pedals. Rich man. Wah, karena harga mobilnya lebih mahal. Nah, yang paling lucu saya pernah baca satu stiker. Tulisannya gini. 1 pedal. Terus titik gitu, saudara. 1 pedal. Jadi artinya pedalnya 1. Dalam hati saya 1 pedal. Wah ya bom kar ini namanya, bukan mobil. Kita harus ganti cara hidup kita. Kalau dahulu mungkin kita percaya ada hari-hari tertentu yang baik. Setelah menjadi pengikut Kristus, kita percaya semua hari baik. Amin. Kalau dulu suka bicara yang kotor, suka sumpah serapah, bohong putih, bohong hitam lah. Mungkin ada bohong merah, bohong kuning, hijau. Gitu ya. Sekarang kita dulu suka bersungut-sungut, sekarang kita lebih banyak mengucap syukur dan berkata ya kepada yang ya dan tidak kalau itu tidak, kata firman Tuhan. Kalau dahulu ketika mengalami masalah, berkata Tuhan jahat, berkata mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku. Sekarang setelah menjadi pengikut Kristus, kita tahu jelas yang sedang kita ikuti adalah juru selamat yang memberikan nyawanya ganti Anda dan saya. Yang sedang kita ikuti ini bukan cuma pribadi biasa, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang luar biasa itu turun jadi manusia untuk menebus hidupmu dan hidupku. Sehingga kita dipindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Sehingga kalau kita mengikut sang juru selamat ini, kalau kita dalam hidup ini berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, dalam permasalahan hidup. Kalau dulu kita ngomel, menyalahkan Tuhan, Tuhan Yesus jahat, Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Hari ini kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita berkata, aku percaya rancangannya tetap penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kalau dulu prinsip kerja kita, strategi cara bekerja kita agak serempet-serempet dikit lah yang abu-abu. Enggak hitam kok tapi abu-abu. Hari ini kalau kita mengikut Kristus, kita harus jelas putih ya putih. Enggak boleh abu-abu. Amin. Yang kedua, tidak haus. Kata Yesus, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi kalau tadi yang pertama adalah barang siapa datang, ya kan, datang, dia tidak akan lapar. Yang kedua barang siapa percaya,
dia tidak akan haus. Ada 2 kata kunci, datang lalu percaya. Kata percaya dalam bahasa asli dipakai kata pistis. Maafkan saya harus pakai bahasa planet ini saudara. Sebenarnya saya nggak suka, tapi supaya saudara dapat makna yang jelas ya. Dalam bahasa Yunani percaya itu pakai kata pistis atau pisteo. Pistis itu ternyata artinya bukan saja percaya, tetapi juga setia. Pistis itu di dalam Alkitab kita, di dalam beberapa area diterjemahkan sebagai percaya, di dalam beberapa area diterjemahkan sebagai setia. Tapi katanya sama, kata dasarnya sama, pistis atau pisteo. Jadi kalau kita bicara percaya, Anda dan saya harus setia. Kalau kita berkata, aku setia kepadamu ya Tuhan, aku mau setia kepadamu. Dengan kata lain Anda dan saya harus percaya. Hilang, maka Anda dan saya tidak sedang pistis di hadapan Tuhan. Nah, saya punya ilustrasi, saya ingat saya pernah pakai ilustrasi ini, tapi oleh karena ketika saya mempersiapkan, saya pikir nggak ada ilustrasi yang lain yang cukup mengena, saya pikir saya tetap akan pakai ilustrasi ini, semoga Bapak Ibu Saudara bisa mendapat berkatnya. Nah, jangan oleh karena ini lagi sinciaan ya saudara, kalau lihat gini terus bayangannya angpau. Ini kan gambaran tentang uang negara kita, 100.000, betul ya? Selalu akan ada 2 sisi, saudara. Yang sisi pertama gambar Pak Karno dan Bung Hatta. Ya, yang belakangnya gedung MPR. Ya, semua kalau saudara lihat semuanya resmi ada cap burung Garuda. Ya. Oh, baliknya nggak ada sih, tapi ada benang keasliannya ini ya. Nah, saudara, ibarat seperti uang. Kalau misalkan di tangan kita ada uang 100.000 ini, lalu kemudian kita mencoba untuk menghapus salah satu sisinya, ya. Misalkan, wah yang depan ini ada burung Garudanya, ini tanda resmi, ya kita hapus yang belakang lah, gitu. Atau yang belakang MPR, jangan, kita hapus yang depan aja, misalkan gitu. Terserah lah, salah satu sisi saudara kita hapus. Anggap aja salah satu sisinya berubah menjadi tidak lagi berwarna, seperti ini. Kalau ini uang beneran, lalu saudara datang ke sebuah supermarket, saudara belanja dan bayar pakai uang ini. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara sebagai kasir, saya yang beli lalu saya bayar uangnya kepada saudara, salah satunya begini loh ya uangnya. Saudara mau terima? Nggak mau terima ya? Kenapa nggak mau terima? Pertanyaannya, apakah ini masih uang yang sah atau nggak sah? Tidak sah, karena salah satu sisinya sudah berubah saudara. Kalaupun saya bolak-balik, ini yang hitam putih, ini yang berwarna, tetap sama orang nggak mau terima. Meskipun tetap ada nomor seri uangnya, meskipun ada tulisannya Bank Indonesia, ada burung Garuda nih, ada segala macam, tetap saudara nggak akan mau terima, karena salah satu sisinya hilang. Karena yang kita akui sebagai uang yang resmi itu yang begini, yang 2 sisi. Kalau ibarat uang ini adalah pistis, percaya setia atau setia percaya. Kalau kita selalu berdoa dalam hati kita ngomong, aku percaya kepadamu Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita nggak pernah setia kepada Tuhan. Sebenarnya percayanya saudara dipertanyakan. Karena ketika saya berkata, aku percaya kepadamu Tuhan, itu artinya saya menaruh seluruh hidup saya ke dalam tangannya. Maka kalau saya menaruh seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan, maka dalam perjalanan hidup ketika saya mengalami jalan yang hancur, yang rusak, jalan yang becek, jalan yang kotor, banyak kerikil tajam, bahkan di lembah yang kelam, bahkan gelap sekalipun. Tapi oleh karena di sana saya berkata, saya percaya kepadamu ya Tuhan, maka aku akan setia tetap berjalan, karena firman-Nya berkata, aku berjalan bersamamu, bahkan aku berjalan di depanmu. Gembala yang baik, saya tetap percaya. Meskipun kali ini saya berjalan dalam lembah kekelaman, gembala aku berkata, gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Aku tetap percaya, aku tetap setia, aku tetap berjalan, aku terus berjalan. Meskipun saat ini masih belum melihat satupun dari mujizatnya yang menurutku mujizat, belum pernah kulihat, belum kulihat dengan mataku, tapi aku tetap percaya, setia. Amin. Sama juga halnya ketika kita berkata, aku mau setia kepadamu Tuhan, aku mau setia, aku mau setia. Tapi saudara gak percaya. Kita berdoa, Tuhan, misalkan kita sedang dalam kondisi yang sulit, Tuhan tolong, ini sudah deadline terakhir, nyatakan kuasa-Mu,
buka jalan, nyatakan tanganmu yang ajaib. Dalam nama Yesus, amin. Gitu. Setia, tiap hari berdoa, setiap malam berdoa. Tapi setelah amin, kita ragu-ragu. Kira-kira Tuhan jawabnya caranya gimana ya? Sudah mepet loh ini. Sudah kanan kiri depan belakang sudah ketutup semua loh, gimana ya caranya? Saudara sedang menjadi anak Tuhan yang seperti ini. Dan ini iman saudara di hadapan Tuhan seperti uang ini tidak sah. Karena salah satu sisinya hilang, tidak lengkap. Pistis itu percaya, pistis itu setia. Kata Yesus, dan barang siapa pistis kepadaku, barang siapa percaya setia, setia percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan mengikut Tuhan, yang pertama tadi barang siapa datang kepadaku atau mengikut Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, yang membuat kita memutuskan kaki kita melangkah untuk mengikut Dia adalah pistis. Kita percaya, kita mau setia, maka aku mengikut. Aku terus berjalan, aku mengikut, aku terus berjalan. Amin. Saya, Bapak Ibu Saudara pernah lihat ya, ada video, sudah lama sih beberapa tahun yang lalu, yang memperlihatkan bagaimana kawanan domba itu mengikuti gembalanya. Ada sebuah kandang gitu, ada gembala yang memelihara kawanan domba itu, lalu kemudian datang pengunjung. Mereka coba panggil dombanya nggak mau pernah ngikuti. Tapi ketika sang gembalanya datang, dia panggil sekali dua kali, semua dombanya tuh lihat kepada gembalanya, lalu semuanya pada datang mendatangi gembalanya, mengikuti gembala. Saya menemukan sebuah video, saudara nanti bisa lihat di depan, bagaimana domba itu mengikuti gembalanya berjalan. Setiap jalan lekuk-lekuknya, kelok-keloknya yang dilewati oleh gembala itu, dombanya pun mengikuti. Kalau domba itu tidak pernah menaruh iman percayanya, kesetiaannya kepada gembalanya, mungkin ketika dia berjalan terjal curam, dombanya mungkin bisa ngomel. Ini gembalaku ini gimana sih? Apa nggak tahu kalau tubuhku ini lebih kecil daripada kamu, misalkan gitu. Apa nggak tahu kalau aku ini harus berjalan dengan 4 kakiku? Apa nggak tahu kalau aku ini sulit, pokoknya nggak bisa. Domba itu kan binatang yang paling lemah, saudara. Dia bisa ngomel. Tapi saudara lihat, domba itu ikut kemana gembalanya ikut, sampai rentetannya panjang sampai di atas bukit-bukit, gunung-gunung, dia tetap ikut. Nanti saudara lihat ada satu ekor yang tidak ikut, lalu dia terjerumus ke kanan, dia memilih jalannya sendiri. Dan dibutuhkan upaya dan tenaga yang begitu rupa untuk dia harus kembali lagi ke jalur yang benar, saudara. Ya, silakan menyaksikan. Nah, saudara lihat tadi ada satu ekor yang jatuh. Ini kan beberapa videonya di-cut ya, supaya saya minta dipotong supaya nggak terlalu kepanjangan. Itu dia nggak lewati jalan yang diambil oleh gembala. Dia pilih jalannya sendiri. Akhirnya dia terperosok lalu jatuh ke dalam sungai itu. Dan dia harus berenang dengan cara dan upaya dia yang begitu sulit menurut saya. Lalu kemudian dia harus merapat kembali ke daratan dan dia naik kumpul kepada kawanan domba yang lain. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hari ini bukan saja menjadi pengikut, bukan saja mengikuti, tapi kita menjadi pengikut Kristus. Amin. Kita sudah melalui masa yang sulit 2020. Jangan pernah lupa
kita perlu catat diukir di hati kita bahwa masa itu mungkin tidak pernah lagi datang di hidup kita. Karena kalau lihat pandemi demi pandemi itu rentannya kira-kira 100 tahun yang lalu gitu ya. Mari kita catat, kita ukir di hati kita dan jadikan itu sebuah pelajaran yang berharga di hidup kita. Untuk saya ke depan ini berjalan tidak lagi mau seperti hari-hari yang lalu kalau kita bukan orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya mau bukan saja mengikuti, tapi saya mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena aku anak Tuhan. Amin. Saya tutup dengan ini. Matius 19 ayat 27-28. Yesus berkata tentang upah seorang yang mengikut Kristus. Matius 19 ayat 27-28. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dengan kata lain, ada upah bagi orang-orang yang mengikut Kristus adalah mereka berada di dalam kemuliaan bersama Tuannya. Itu sebabnya kalau saudara tahu perumpamaan tentang talenta dan lain sebagainya selalu berkata begini, engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kesukaan yang besar. Tapi kalau engkau adalah hamba yang jahat, masuklah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Jadikan hidup kita pengikut Kristus sejati. Amin.